Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh tadi salah satu lagu favorit gua. Karena lagu itu tuh mengingatkan kita supaya kita terhindar dari batu ginjal. Tadi denger lagunya? Nggak kencing celaka. Ya Icay. Kuliner. Gua itu dari Serang, Banten. Tapi bukan berarti gua dari Serang, Banten. Kuliner gua tuh ya paku, jarum. Bukan. Silet iya. Dan gini loh, di Banten itu ada namanya sate bandeng. Kayak gini nih. Nah, itu. Bagi kami, sate tuh kayak gitu. Kalau yang kecil-kecil gitu mah sate ayam, sate kambing, bagi kami mah bukan sate. Baru acar. Sate tuh gini. Dan sate bandeng ini ya, rasanya tuh enak tapi anti mainstream. Jadi kalau misalkan kita nyicipin gitu, ini rasanya debt collector banget. Loh kok debt collector? Iya, nagih. Yeah. Dan gini, sate bandeng ini adalah makanan khas dari kerajaan Banten Girang. Jadi kerajaan Banten yang haha, aku senang katanya, girang. Kalau kerajaan Banten yang gini, Banten giring, yoi. Giring aja. Dan gini, cara membuat sate bandeng ini adalah pertama gini, daging ikannya itu dikeluarin. Ini gue gak tahu ya dikeluarin kenapa, mungkin karena sering bolos, gue juga gak tahu. Dikeluarin, terus dagingnya tuh dipukul-pukul, biar durinya gak nusuk. Ya beginilah kami orang Banten ya. Sama paku, sama jarum berani, sama duri ikan aja takut. Ginilah kami. Jadi bayangin misalkan lagi debus gitu kan. Jarum, paku, daging bandeng. Gitu. Dan gini, di Banten itu sekarang lagi ngehits rumah makan yang punya tagline kayak gini. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Kalian pasti tahu lah. Mungkin rasa bintang 5 ini maksudnya adalah rasa yang setara dengan restoran mahal. Tapi mungkin harga kaki 5-nya gini loh. Ini rancu menurut gue. Kan sama-sama kita tahu, kalau misalkan harga kaki 5 berarti harganya bisa ditawar. Apakah beneran kayak gitu? Jadi kita datang ke kasir gitu, Mbak, sate kadal 1 porsi. 12.000 Pak, nggak bisa 10.000, 12.000 Pak. 10.000 lah, nanti saya ambil 2 loh. Harga pas Pak. Oh nggak bisa ya? Oh ya udah. Pak bisa Pak, bisa. Bisa Pak, 10.000 bisa Pak. Bisa Pak. Mungkin gitu. Dan gini loh, di dalam kuliner itu ada namanya istilah ngopi-ngopi cantik. Sekarang itu lagi booming. Dan biasa yang praktek ini adalah cewek-cewek. Ngopi-ngopi cantik. Biasanya update gitu ngajak temennya, kita ke kafe yuk ngopi-ngopi cantik. Pas gue lihat gak ada yang cantik, ini si kampret. Gak ada. Maksudnya ngopi-ngopi cantik ini apa? Apakah memang mereka dengan ngopi kelihatan cantik? Kalau iya, kuli tiap ngopi bulu matanya lentik coy. Maksudnya ngopi-ngopi cantik ini apa? Kalau beneran mereka tiap ngopi tetap bisa kelihatan cantik, gua tes. Mereka ke kafe jangan minum cappuccino. Minum kopi tubruk yang hitam, kental, pahit, kayak porsinya dukun. Mereka minum gitu kan. Mungkin minumnya kayak gini. Kenapa pahit? Belum ditiup. Minum lagi gitu kan. Pahit, iya ya pahit iya. Tapi kalau pahit gini enaknya sama rokok kretek sama sukun goreng. Malah kayak supir truk coy. Di Banten itu sekarang, gini loh. Setiap ngeliat restoran rame, kami itu punya berpendapat gini nih. Pasti nih restoran ini pakai jin pengelaris. Klinik itu masih ada banget di Banten. Pasti ini pakai jin pengelaris. Dan gue kasih tau ya, ciri-ciri jin ini, restoran menggunakan jin pengelaris adalah pertama gini. 1, kalau misalkan makanannya kita bungkus, terus kita makan di rumah, makanannya gak enak. 1. Yang kedua, kalau misalkan kita makannya baca doa, makanannya gak bakal enak. Dan yang ketiga, tempat nyuci piringnya pasti jauh. Jauh dari yang namanya tempat masak. Karena katanya piringnya itu dijilatin dulu sama setannya. Ini kasihan ya setannya. Gue yakin setannya ini tersisih dari pergaulan loh. Yakin gue.
Jadi lagi jilatin piring, setan-setan lewat gitu. Kita dong nakutin orang, nyolong kotak amal, syuting dunia lain. Situ cuma jilatin piring. Aduh. Setannya jawab gitu kan. Ya nggak apa-apa aku jilatin piring. Yang penting kerjaan aku halal. Gitu mungkin. Dan orang-orang nih mempekerjakan si setan ini kayak pembantu. Bayangin kalau beneran naluri si setannya ini ada naluri pembantu. Tahu kan pembantu suka ngebohongin majikan? Malam minggu gitu, sosokan ikutin majikannya nonton TV gitu. Bu, hari ini boleh gak ikut dagang dulu gak? Kau mau kemana? Ibu saya sakit bu. Sakit kenapa? Dicambuk sama Pak Haji pakai tasbih. Boleh izin ya bu ya? Kau mau ngebohongin saya kan? Enggak kok bu, enggak. Tapi jujur saya mau ke pasar malam sebenarnya. Kamu ngapain ke pasar malam? Ada part time bu di rumah hantu. Saya Gimi Ramadan, terima kasih banyak. Rohim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget. Menurut gue yang Indonesia banget itu adalah ibu-ibu dan bapak-bapak di Indonesia. Karena ibu-ibu di Indonesia itu Allahu Akbar. Selalu mengatasnamakan alasan-alasannya dia. Salah satunya apa? Ngidam. Ngidam ini cuma ada di Indonesia. Misalkan gitu, ditanya sama suaminya. Sayang, kamu hari ini mau kemana? Mau ke mall. Ke mall mulu. Ih mulutnya. Aku tuh lagi ngidam, bawaan bayi. Selalu alasannya kayak gitu. Itu kenapa makanya bayi itu selalu nendangin perut ibunya kalau lagi di kandungan. Bukan karena respon, tapi karena kesel dituduh mulu. Nuduh mulu. Itu. Dan ibu-ibu di Indonesia nih, Allahu Akbar, kalau udah naik motor metik itu tuh bahaya loh. Gak pakai helm, pakai kerudungnya diikat berkibar gitu kan. Kayak bendera slang. Kalau menurut kalian nuklir itu berbahaya, menurut gue ibu-ibu naik metik ini yang berbahaya. Nuklir tuh masih bisa kebaca radar. Ibu-ibu naik metik ini enggak. Ngesen kanan belok kiri, ngesen kiri belok kanan, gak ngesen muter. Tong setan taunya. Ibu-ibu. Selain ibu-ibu, yang kayak tadi gue bilang, bapak-bapaknya juga nyebelin banget. Bapak-bapak Indonesia tuh Allahu Akbar lebay. Kalau bersin gak tau kenapa selalu gini. Wacem! Selalu kayak gitu. Kita kan lagi nonton Utaran gak khusyuk ya. Kaget. Kayak gak bisa gitu, cuman haci, gak bisa. Belum lagi kalau udah buang dahak. Fakta nih. Wak. Jatuhnya di sini. Itu bapak-bapak tuh. Dan ini fakta. Gue waktu itu pernah lagi ke mall gitu. Datang ke toiletnya gitu. Kan biasa kita kalau kencing di mall itu pakai urinoir ya. Pakai urinoir gitu. Kita lagi kencing. Cowok-cowok sepakat ya. Kita kalau lagi buang air kecil tuh merasakan yang namanya geli. Yang kayak gitu tuh. So, kan kalau lagi kencing itu. Dan bapak-bapak di sebelah ini lebay banget. Buka celananya lebay. Waduh, kayak gitu. Lebay. Jadi kan kita kan kalau lagi kencing itu kan. Bapak-bapak. Allahu Akbar. Bapak-bapak tuh kayak gitu, selalu kayak gitu. Tapi dari semua keanehan itu, Indonesia tuh unik. Karena apa? Ada profesi yang unik menurut gue, yaitu adalah pawang hujan dan ojek payung. Itu cuma ada di Indonesia. Ingat ya, pawang hujan, ojek payung. Bukan pawang payung, ojek hujan, bukan. Tapi gini loh, pawang hujan dan ojek payung mereka nih gak bisa yang namanya kerja bareng. Apalagi yang namanya saling menolong gak bisa. Karena kalau pawang hujan kerja, ojek payung gak dapat duit. Kalau ojek payung kerja, pawang hujan gak dapat duit. Ini jangankan mereka kerja bareng. Misalkan mereka tinggal dalam satu rumah gitu. Bapaknya pawang hujan, anaknya ojek payung. Lagi sarapan gitu kan bapaknya. Selesai sarapan. Bu, bapak berangkat kerja dulu ya. Anaknya di ujung, matiin rezeki orang terus. Terus aja Pak, terus. Maksud kamu apa ngomong gitu? Bapak ini kepala keluarga loh.
Bapak emang kepala keluarga Pak. Saya kepala BNN Pak. Kamu bercanda kamu? Iyalah Pak, kalau gak bercanda close mic saya Pak. Gitu. Selain profesi itu ada juga profesi yang menurut gue tuh paling berani di Indonesia. Pedagang yang suka keliling malam-malam. Menurut gue pedagang kayak gini ini juara banget men. Dia tuh gak pernah takut sama yang namanya setan. Malah setan kesel gara-gara dia. Pedagang keliling gitu malam-malam ditakutin sama kuntilanak. Bang Bokir. Hah? Bokir? Saya Rohim Mbak, Bokir di belakang. Oh salah ya. Mundur gitu kan. Gak lama ada pedagang lagi lewat gitu. Bang Bokir, ini beneran Bang Bokir kan ya? Takut salah. Setan gak yakin. Aneh. Iya Mbak, saya Bokir. Alhamdulillah. Bang, satenya 100 tusuk. Hah? 100 tusuk? Saya kan jual nasi goreng Mbak. Allahu Akbar, ya udah Bang tusukin aja. Capek ini salah mulu. Kasihan coy kuntilanak coy. Gitulah Indonesia. Dan ditambah lagi gini. Selain ada keunikan dari bapak-bapaknya, ibu-ibunya dan profesinya. Ada salah satu yang menjadikan menurut gua di Indonesia. Indonesia dicap sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Apalagi ditambah sama kasus BLBI kemarin. Korupsi yang merugikan negara sampai 169 miliar. Itu bukan duit yang sedikit men. Maling kalau ditabok pakai duit sebanyak ini, maboknya 1 semester. Pusing, banyak banget duitnya. Tapi nggak tahu kenapa pemerintah atau orang-orang yang berkepentingan itu hanya memperkaya dirinya sendiri. Aturan mereka ini peduli sama orang-orang yang masih di daerah tertinggal, terutama di daerah Lebak Banten. Ini buktinya nih. Tuh, infrastrukturnya nggak memadai banget, jembatannya miring kayak gitu. Rintangan benteng Takeshi aja gak gini-gini amat. Peserta benteng Takeshi kalau ngelihat rintangan ini takut. Ya Allah, tau gini mendingan ikutan Ninja Warrior. Sama aja, sama aja. Gini loh, jembatan ini udah agak lagi lurus tapi miring, lihat tuh. Tapi masih banyak anak-anak yang pergi sekolah dengan semangat mereka. Mungkin mereka tuh kalau salim ke orang tuanya gini, kalau anak-anak orang kaya gitu salim ke ibunya, Bu, saya pergi sekolah dulu ya. Iya nak ya, kamu bawa mobil aja biar kamu nanti bisa pamer di sekolah. Mungkin anak orang kayak gitu. Tapi kalau anak-anak yang berjuang ini, salimnya mungkin kayak gini, Bu, saya pergi sekolah dulu ya. Iya nak ya, kamu hati-hati ya. Semoga kamu bisa melaju ke rintangan selanjutnya. Hai. Doakan saya ya, Lilis 21 tahun pemadam. Beneran kayak benteng Takeshi coy. Kasian. Dan mungkin saat dia lagi nyebrangin jembatan, mungkin posisinya kayak gini. Aduh jurang lagi, aduh. Yang di bawah ada yang teriak, ayo manis, ayo manis, ayo manis. Mungkin gitu coy. Dan di Indonesia ini ada yang namanya stereotip kalau cewek yang PMS adalah makhluk yang paling menyeramkan di dunia. Itu salah. Yang paling menyeramkan di dunia adalah cewek yang PMS dan kesurupan. Gue Kevin Abdan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki banget ya. Ya. Suasana grand final malam ini gue seneng banget. Meskipun gue udah close mic di 5 besar, akhirnya gue tetap bisa tampil di panggung grand final. Terima kasih banyak Suci. Kalau bercerita soal pengalaman gue di Suci 6 itu, pengorbanan gue buat jadi final Suci 6 itu lumayan berat. Gue audisi Jakarta, jauh-jauh dari Serang ke Jakarta, jadi peserta ke 612. Dari total peserta 800. Dan gue audisi jam 1 malam. Bayangin jam 1 malam, itu sepi banget. Makanya pas gue dapet golden ticket tuh gue sampai sujud syukur bahkan nangis gitu tuh. Ya Allah, ini masih ada bus pulang ke Serang gak ya? Tapi selama audisi di Jakarta itu gue nemuin sama peserta yang aneh-aneh. Gue nemuin satu cewek yang tatapannya tuh sinis banget, bahkan cenderung mengancam gitu loh. Yang kayak dari matanya tuh kayak ngomong dalam hati gitu yang, siapa lo? Lo pikir lo lucu? Telah kuracuni minumanmu.
Akan kukuasai hartamu. Pas gue nengok, ih mulutnya. Jahat banget gitu tuh, jahat. Padahal ini cewek ini cantik, sumpah cantik banget. Rambutnya tuh panjang, berkibar gitu. Wangi, pas dia lewat tuh, samponya Pantene pakainya 2 saset, beli di warung depan rumah, bayarnya pakai duit, pas dibukanya gak pakai gunting tapi disobek pakai gigi. Jelas gitu tuh, jelas gitu tuh. Jelas banget. Sampai singkat cerita akhirnya gue karantina di Suci. Dan teman pertama gue itu adalah Beno. Sampai makanya gue tuh di karantina di awal-awal itu berdua mulu sama Beno. Dempet banget, udah kayak sumpit Miyamin. Dempet banget. Sampai akhirnya gue close mic. Ada satu momen yang bikin gue terenyuh di saat gue close mic. Ada satu juri yang sampai nangis bahkan meluk gue. Om Indro. Dia tuh sampai nyamperin gue, nangis, meneteskan air mata, meluk gue gitu. Gimana rasanya dipeluk om-om? Saya Gwi Ramadan, terima kasih.